Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Wajedi dari kelas A21 akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Motivasi Belajar. Baik, di sini langsung saja saya akan membacakan pengertian motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengertian motivasi belajar secara umum, yaitu sebagai keseluruhan daya pengaruh yang ada di diri siswa yang dapat menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar, dan memberi arah pada kegiatan itu demi mencapai suatu tujuan. Yang kedua, pengertian motivasi belajar menurut bahasa, yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, pengertian motivasi belajar menurut para ahli. Salah satunya Sardiman mengatakan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu tercapai. Nah, berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi belajar adalah dorongan atau kekuatan dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, kegiatan serta arah belajar untuk mencapai tujuan yang dikehendaki peserta didik. Selanjutnya, adapun unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Peran dan fungsi motivasi bagi peserta didik dalam belajar sangat penting. Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa motivasi belajar peserta didik juga dipengaruhi oleh unsur sebagai berikut. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi peserta didik. Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil. Yang kedua, kemampuan peserta didik. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau kecakapan mencapainya. Yang ketiga, kondisi peserta didik. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani sangat mempengaruhi motivasi belajar. Yang keempat, kondisi lingkungan peserta didik. Lingkungan peserta didik berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Peserta didik memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Yang terakhir, upaya guru dalam membelajarkan siswa. Guru adalah seorang pendidik profesional. Ia bergaul setiap hari dengan puluhan atau ratusan peserta didik. Sebagai pendidik, guru dapat memilih dan memilah yang baik. Partisipasi dan teladan memilih perilaku yang baik tersebut sudah merupakan upaya pembelajaran dan memotivasi peserta didik. Baik, selanjutnya sifat-sifat motivasi belajar. Sardiman mengatakan bahwa motivasi itu dapat dirangsang oleh faktor dari luar, yaitu motivasi ekstrinsik, tetapi motivasi itu dapat timbul di dalam diri seseorang atau motivasi intrinsik. Selanjutnya, pengertian motivasi intrinsik yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu motif-motif yang aktif berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Perlu ditegaskan, bukan berarti bahwa motivasi eksternal ini tidak baik dan tidak penting, sebab kemungkinan besar keadaan siswa itu dinamis, berubah-ubah, dan juga mungkin komponen-komponen lain dalam proses belajar mengajar
ada yang kurang menarik bagi siswa, sehingga diperlukan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, upaya peningkatan motivasi belajar. Terkait ulasan mengenai motivasi belajar, kita harus berpegang pada asumsi umum bahwa bila faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar adalah sama, maka individu yang memiliki motivasi belajar lebih tinggi akan mencapai hasil belajar lebih tinggi. Oleh karena itu, Stipek dan Hunter mengajukan cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar sebagai berikut. Menjadikan tugas menantang. Tugas menantang adalah tugas yang diperkirakan dapat dikerjakan siswa sesuai dengan kemampuannya, atau mengurangi penekanan belajar pada tes. Penilaian pemberian tes ternyata tidak menantang siswa untuk belajar. Memberi bantuan tetapi tidak overaktif. Peserta didik sering meminta bantuan pendidik untuk menyelesaikan tugasnya. Bantuan kepada peserta didik perlu diberikan sebatas yang diperlukan. Terakhir, mengubah motivasi ekstrinsik menjadi intrinsik. Pemberian motivasi ekstrinsik, misalnya hadiah dan pujian, memang dapat meningkatkan jumlah waktu untuk belajar. Tetapi ketika motivasi itu tidak lagi diberikan, maka peserta didik menjadi kehilangan minat belajar. Guru sebaiknya mendorong peserta didik agar meningkatkan motivasi intrinsik, misalnya memberitahukan manfaat tugas yang dikerjakan bagi mereka. Motivasi intrinsik penting bagi peserta didik secara perseorangan, sedangkan motivasi ekstrinsik bermanfaat meningkatkan motivasi kerja kelompok. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.